Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dafardana dengan NIM 23027027 dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Departemen Seni Rupa. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bisnis model kanvas. Jadi apa itu bisnis model atau model bisnis? Ada satu pendapat dari penulis pemerhati dunia bisnis, yaitu William and Hengers, bahwa yang kita sebut sebagai bisnis model yaitu suatu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau material di lingkungan bisnis. Artinya, bisnis model didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis, yang kemudian membuat perusahaan itu berkembang, menghasilkan, menguntungkan, dan menjadi perusahaan yang besar. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi dimanapun dalam kaitan bisnis dalam menciptakan dan menangkap nilai yang dimaksudkan. Bisnis model memiliki 9 dimensi, yaitu yang pertama, bisnis model selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cost, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Dan yang kedua, ada bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, unik dan menggambarkan tujuan, strategi, serta struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi antar perusahaan bisa bersaing. Yang ketiga, bisnis model merupakan satu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika implementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Yang kelima, bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa keperluan dari model bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan komponennya. Model bisnis akan memudahkan perencanaan, mengambil kebijakan dan berbagai keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antara komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan juga nilai bagi perusahaan. Dan yang kedua, model dapat dipakai oleh perusahaan atau lembaga manapun untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Dan yang ketiga, model bisnis dilakukan atau digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis yang dimaksudkan. Dan yang keempat, model bisnis digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang akan diterima dengan berjalannya waktu. Model bisnis pasti akan berubah. Secara sederhana, model bisnis bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis. Pendapat yang dilontarkan oleh Margareta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu pemilik serta profesionalnya dalam menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengujinya di tingkat yang nyata, dan kemudian strategi bisnis disusun untuk membuat perusahaan berbeda secara strategis terhadap para pesaingnya. Definisi model bisnis dapat dipilah oleh Margarita dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, model bisnis sebagai metode atau cara, dan yang kedua, model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, yang ketiga, model bisnis sebagai strategi bisnis. Model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan
dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan yang dilakukan dalam mengakuisisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan akhirnya mampu menghasilkan laba yang lebih besar. Komponen model bisnis, quiz self, artinya adalah siapa yang dilayani. What is profit? Apa yang ditawarkan? How out profit it product? Bagaimana menghasilkan produk? Kemudian, how is create money or profit? Bagaimana cara menghasilkan uang atau laba? Dan yang terakhir, bagaimana membedakan diri secara strategis terhadap pesaing? Kemudian ada model bisnis atau bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan lebih maksimal. Dan ini bisa diterapkan oleh semua jenis sektor usaha manapun. Model bisnis pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dengan judul bukunya ya Model Business Generation atau Business Model Generation. Model kanvas memiliki 9 elemen juga sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada segmentasi konsumen, merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target oleh perusahaan untuk dilayani karena dianggap menguntungkan bagi perusahaan kita, dalam kurung target marketing. Yang kedua, value atau customer segment, ya, atau yang sering disebut juga dengan proporsi nilai konsumen. Ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga kita kepada customer segment. Yang ketiga, yaitu channel, merupakan bagaimana kita mengomunikasikan, bagaimana kita mengantarkan, berinteraksi dengan konsumen atau customer segment. Channel memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan awareness dari customer terhadap produk dan jasa yang perusahaan hasilkan. Yang kedua, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition yang kita promosikan. Yang ketiga, berfungsi memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Yang keempat, mendeliver proposition kepada kepada customer. Yang keempat, mendeliver proposition kepada customer. Yang kelima, untuk menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Yang keempat, sumber pendapatan. Ini merupakan bagian paling vital karena lembaga pelaku bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan. Kemudian masuk kepada sumber pendapatan. Yang pertama, revenue transaksi, yaitu dihasilkan dari customer primer. Yang kedua, revenue berulang, dihasilkan dari pembayaran terus-menerus yang dilakukan oleh customer sebagai sebuah value proposition. Yang kelima, ada sumber daya atau key research. Yang keenam, customer relation. Ini merupakan relasi yang ditentukan oleh perusahaan ataupun lembaga dengan segmen yang lebih spesifik. Yang ketujuh, ada key activity. Merupakan cara perusahaan menjalankan dan menyampaikan proposisi nilai pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih mudah melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi. Yang kedelapan, ada key partnership. Merupakan perjanjian formil di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat terjadi kesepakatan dan kerjasama bahkan sekaligus memperbaiki posisi perusahaan. 9, ada cost structure atau struktur biaya. Merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis yang kita punya. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.